Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih Bu sudah menyempatkan hadir pada hari ini dalam kegiatan rutin kita, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluar disingkat dengan apa kemarin Bu? P2 K2. Nah, jadi kita hari ini tuh P2K2 namanya, pertemuan peningkatan kemampuan. Baik Ibu, pada hari ini kita akan berdiskusi masalah pengertian penelantaran anak. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi pengertian penelantaran. Nah, namun sebelum kita memulai diskusinya, kita pemanasan dulu gimana Bu? Supaya kita semangat ya Bu. Nah, kita tepuk semangat yang kemarin masih ingat Bu? Masih? Nah, kita tepuk semangat aja gimana? Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Lagi Bu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Bu. Sudah semangat Bu? Insyaallah. Jadi sebelumnya kita akan baca sebuah cerita. Ada kasus seorang bocah bernama Tasripin. Jadi sebelum kita diskusi, saya akan bercerita itu Bu ya. Ini ada cerita seorang bocah namanya Tasripin. Nah, umurnya 12 tahun. Seorang bocah, jadi laki-laki bocah ini Bu, umurnya 12 tahun. Dia harus menghidupi 3 orang adiknya. Nah, jadi ceritanya dia ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, bocah umurnya 12 tahun di dusun pesawahan. Ia hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Jadi Tasripin ini hidup seorang diri menghidupi 3 orang adiknya. Sedangkan Tasripin ini umur 12 tahun. Jadi kalau 12 tahun itu Bu, kelas 6 SD Bu ya, kelas 6 SD. Nah, 3 orang adiknya itu Dandi 9 tahun, Irianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Nah, Tasripin dia bekerja di sawah ya, agar adik-adiknya tetap bisa makan. Jadi 3 adiknya itu dia yang menghidupinya, Tasripin tadi. Dia punya rumah bilik kayu seluas 5 kali 7 meter. Satu ruang kamar yang sangat kecil Bu, 3 kali 3 meter persegi. Dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabot yang sangat sederhana, dan 2 buah kursi panjang dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Jadi rumahnya reot Bu ya, semennya pecah gitu. Dia sama-sama kecil. Kemudian hidup sebatang kara. Ayahnya bocah ini, Tasripin ini pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tetuanya. Oh, berarti Tasripin ini masih punya kakak Bu. Berarti kakaknya bekerja dengan ayahnya ke Kalimantan. Kemudian ibunya sudah meninggal. Ibu Tasripin sudah meninggal tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Dia ini anak yatim apa piatu? Anak yatim. Oke. Jadi bocah-bocah tersebut hidup sebatang kara dan tidur dalam 1 kamar. 4 orang beradik tadi Bu, 1 bantal yang sudah lusuh dengan ditutupi matras.
adiknya cuma mengandalkan kakak keduanya tadi, Tasripin. Nah, setiap hari bekerja di sawah, mencangkul, membersihkan sisa padi, serta menanam padi bersama warga. Setiap hari itu Bu, Tasripin ini, jadi dia bekerja di sawah. Tasripin harus pergi ke sawah untuk mencari uang untuk menghidupi adiknya tadi, 3 orang tadi. Para tetangga di sekitar rumahnya sangat bersimpati, kasihan melihat Tasripin tadi masih kecil, ditinggal ibu, ditinggal ayah, kemudian harus menghidupi adiknya juga yang masih kecil. Jadi tetangganya sangat bersimpati, dia kasih nasi, dia kasih lauk pauk kepada anak-anak tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya. Nampak sangat nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7, pulang jam 12. Kadang-kadang sehari dia dapat uang 30.000, 40.000 sehari untuk beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adiknya. Jadi Tasripin ini sudah putus sekolah. Dia harus putus sekolah demi menghidupkan adik-adiknya tadi. Pergi sebelum Tasripin memasak nasi, sebelum dia pergi dia masak nasi. Pekerjaan ibu kan gitu ya, masak nasi, kemudian menyapu, memandikan. Bukan hanya itu, dia pun juga bertanggung jawab terhadap akhlak adiknya. Jadi dia mengajak adiknya sholat, mengaji di musola di depan rumahnya. Nah Bu, jadi ini cerita Tasripin, seorang bocah umur 12 tahun menghidupi 3 orang adik. Dia bekerja di sawah, kadang dapat penghasilan 30.000 sampai 40.000 sehari. Selain dia bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan adiknya, dia juga melakukan pekerjaan rumah, membina akhlak adik-adiknya. Kasihan Bu ya. Nah, itu cerita Tasripin. Baik Ibu, kalau Ibu bisa memahami apa yang sudah saya bacakan cerita Tasripin tadi, saya ingin bertanya. Bisa Bu? Nah, pertanyaannya adalah apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh Tasripin untuk menghidupi adiknya? Ayo Bu, apa pekerjaannya? Ibu jawabannya tulis saja di buku, di kertas ini Bu, tulis ya. Nah, tulis. Pertanyaan pertama tadi, apa pekerjaan yang dilakukan Tasripin untuk menghidupi adik-adiknya? Tulis saja Bu. Apa tadi Bu ceritanya tadi? Dia kerja. Ya tulis. Nah, Ibu juga Bu ya. Sudah Bu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tasripin itu layak, pantas ya, oleh anak. Yang dilakukan oleh Tasripin tadi, menghidupi adiknya, bekerja, mengurus rumah, itu layak apa pantas bagi anak seusia Tasripin? Pantas apa tidak Bu? Nah, jawabannya Ibu tulis di kertas yang sudah saya bagi-bagikan tadi. Pertanyaan ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabat terhadap adik-adik Tasripin tadi? Apa? Ya, Tasripin kan ditinggal tadi Bu, ditinggal oleh orang tuanya, bekerja jauh, dia masih kecil gitu. Apakah yang seharusnya gitu dilakukan oleh ayah dan kerabat ayahnya itu terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Kan ibunya sudah meninggal tadi. Seharusnya apa yang harus dilakukan ayah? Makasih Bu ya. Nah, ini jawabannya Bu ya. Ibu ini pintar, pergi ke sawah, pantas, kemudian menjaga. Makasih Bu ya. Dapat konten 100 Bu. Jadi Bu, hal yang
dilakukan oleh ayah Tasripin tadi, dari cerita yang kita dengar tadi, kan ayah Tasripin tadi pergi kerja di Kalimantan. Itu merupakan, saya berdiri Bu ya? Ya. Itu merupakan tindakan penelantaran namanya. Nah, jadi kan judul kita tadi pengertian penelantaran. Nah, kasus cerita yang sudah saya bacakan tadi, yang sudah Ibu dengarkan tadi, itu merupakan bentuk contoh penelantaran anak. Yang dilakukan oleh ayah Tasripin tadi, bekerja meninggalkan anak. Jadi pengertian penelantaran itu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua mengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan penelantaran, ya Bu ya. Jadi ada orang tua misalnya tidak memberi makan anaknya, tidak memberi makan yang sehat gitu, kemudian tidak memberi tempat tinggal yang layak, itu adalah dinamakan penelantaran. Contoh tadi Tasripin tadi, masih kecil Bu, bocah 16 tahun itu, yang seharusnya masih butuh kasih sayang orang tua. Dia harus sekolah, tapi dia tidak sekolah, kemudian tidak dapat kasih sayang orang tua. Jadi Pak Tasripin tadi sudah melakukan apa namanya tadi? Penelantaran anak. Penelantaran anak. Jadi paham Bu ya? Paham. Yang dimaksud penelantaran itu, ya. Berarti apalah tidak melakukan kewajiban. Ya. Kalau bagi ibu-ibu yang sudah punya anak, anaknya harus disayangi, harus diberi makan yang sehat, aman, bergizi, harus disekolahkan, tidak boleh tidak di sekolah, harus didukung pendidikannya, kemudian pendapatnya harus didengar, tidak boleh ditinggal sendirian. Jadi meninggalkan anak sendirian juga termasuk penelantaran. Oke Bu, paham? Paham. Pengertian dari penelantaran. Aduh, gimana Bu? Masih semangat Bu? Semangat. Masih. Ya. Jadi kalau masih semangat, jadi dapat kita simpulkan bagaimana Bu? Yang dimaksud penelantaran tadi sudah paham Bu ya? Jadi penelantaran tidak melakukan kewajiban. Ini harus hati-hati. Harus kita praktekkan dan jangan sampai kita lakukan penelantaran. Jangan kita sakiti anak, kemudian jangan anak itu tidak boleh sekolah. Banyak kan Bu di sekeliling kita. Coba Ibu sebutkan contoh penelantaran yang ada di sekeliling Ibu tinggal. Ada anak yang tidak sekolah? Yang tidak sekolah ada. Karena tidak mampu. Apalagi Bu, ada anak yang ditinggalkan sendirian dan lain-lain. Tidak ada Bu ya. Alhamdulillah di sini tidak ada penelantaran Bu ya. Di sini tidak ada. Mungkin yang ada di Jawa Bu ya. Seperti Tasripin tadi Bu. Kalau di Jambi alhamdulillah anaknya diberi kasih sayang Bu ya. Sekolah gitu. Oke Bu, terima kasih. Jadi Ibu paham Ibu ya. Itu yang dimaksud dengan penelantaran. Jangan sampai kita lakukan sama sekali. Harus kita berkasih sayang kepada anak kita. Oke Bu, mulai kita hari ini sampai di sini. Atau kita apa? Nyanyi dulu. Kita bisa. Nyanyi lah. Marina, 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 Marina menari di awan, di awan. Marina menari di awan. Bisa? Di awan Marina. Marina di mana nih? Marina menari. Ibu bisa. Oke Ibu, itu hanya supaya kita
Semangat. Yuk, jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.